wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pertama yang kami hormati, yang kami muliakan, akhirnya kiram guru kita Ustaz Mustafa Mata'ana wa bituli hayati. Kita doakan Allah senantiasa panjangkan umurnya, sehatkan badannya, limpahkan rezekinya, kabulkan segala hajat-hajatnya dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah mampukan beliau kelak di akhirat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada seluruh pengurus DKM Masjid Bait Ar-Rahman, kita doakan Allah senantiasa panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, limpahkan rezeki kepada mereka, kabulkan segala hajat-hajat mereka, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan mereka kelak nanti di akhirat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada seluruh jamaah yang pada pagi hari ini hadir dalam majelis kuliah subuh dalam keadaan sehat walafiat. Kita berdoa bareng-bareng kepada Allah senantiasa panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, limpahkan rezeki kepada kita, kabulkan segala hajat-hajat kita di dunia akhirat, dan mudah-mudahan kita selaku umat yang nanti mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah kumpulkan kita di tempat yang suci ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman Islam. Selawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut, para sahabat, para keluarga, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita selaku umatnya di dunia sampai nanti beliau akui kita di akhirat sebagai umatnya, mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Di hari Minggu pagi ya, dalam Ramadan, perasaan pengennya tidur aja ya Pak. Aslinya pengen tidur aja udah emang. Masya Allah nih. Kalau udah puasa, nggak puasa aja hari Minggu udah pengen ketemu bantal aja, surga dunia. Nah, apalagi puasa habis sahur makan ya, buat supaya meringkas waktu, cepet-cepet dah tidur. Tapi alhamdulillah kita lawan, kita punya nafsu, kita lawan, kita punya keinginan yang sesaat untuk menggapai keridhaannya Allah, untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah, untuk mendapatkan mudah-mudahan mendapatkan ampunan, rahmat dan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita di sini hadir semata-mata hanya untuk mensyiarkan syiar-syiarnya Allah. Di masjid diadakan pengajian, kita hadiri untuk menyemarakan syiar-syiarnya Allah, maka itu insya Allah menjadikan kita tumbuh dalam hati kita ketakwaan. Ala inna min wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Maklum ngantuk, jadi lupa lagi di ayatnya. Karena dalam Al-Quran dikatakan wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang senang mensyiarkan, mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka itu adalah termasuk ketakwaan hati. Yang timbul, muncul, Allah langsung gerakan hati ini, ada ketakutan. Setiap gerakan apa yang dilakukan sama itu orang, sama dirinya, dia selalu pertimbangkan ini benar atau salah ya. Saya kerja begini salah apa enggak ya? Semua kita pasti begitu. Mereka orang-orang yang memang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, yang memang dalam hatinya itu ada ketakwaan, setiap perilaku yang dia bawa tahu ilmunya takut, ya kan? Aduh, tadi saya benar enggak ya? Dalam masalah tegur, dalam masalah berbuat, dalam masalah pergaulan, dalam masalah kerjaan, dalam masalah mencari uang, dalam masalah mengeluarkan uang. Ini saya ini termasuk orang yang mubazir bukan ya? Ada apa kita orang yang termasuk tak peduli terhadap apa yang masuk ke perut kita? Tanya tanya kiai, ustaz, anda mau nanya, saya kemarin gini-gini, itu timbul kenapa? Ditanamkan dalam hatinya ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Mungkin tadi dia termasuk orang-orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang pagi ini berusaha untuk mengagungkan syiar-syiar Allah dan berharap kita punya hati ditumbuhkan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kehidupan kita nggak semena-mena, nggak sembarangan, nggak sembrono. Selalu pertimbangkan ini Allah ridhoin atau enggak. Ini cocok tak dengan syariat Nabi Muhammad? Apakah ini bikin marah? Apa ini bikin senang Nabi Muhammad? Apa ini bikin murka Allah? Apa bikin menjadikan Allah gembira? Selalu pertimbangkan. Jadi kita berharap kita punya hati Allah hidupkan dalam ketakwaan kepada Allah, sehingga hidup kita bukan dengan hawa nafsu, tapi selalu memikirkan apa ini menjadi pergerakan, amalan, pekerjaan, perbuatan yang benar di sisi Allah, bukan di sisi kita. Nah, maka sekarang pembahasan yang kita tema hari ini, pagi hari ini adalah menanamkan kejujuran kepada anak. Ya. Menanamkan kejujuran kepada anak ini sangat penting, karena nanti kedepannya kalau kita tidak menanamkan kejujuran, membiasakan anak-anak kita melakukan atau berkata bohong, tidak ada kejujuran dalam hatinya, menjadikan karakter yang tidak baik, menjadi anak yang tumbuh licik, menjadi orang yang licik, menjadi orang yang tipu daya, muslihat banyak. Kita makanya lebih senang orang-orang yang polos apa adanya dibanding orang yang kelihatannya polos tapi banyak tipu muslihat. Ini bahaya. Kenapa kejadian seperti itu? Karena memang udah dibiasakan bohong. Dari kecil tidak diancam, tidak dididik dengan benar mana yang sebenarnya mesti kita terapkan dalam hidup kita. Maka Anda ngambil satu pendapat ya, dalam kitab Adabul Islam fi Nizamil Usra, dikatakan ini bahkan sebelum kita menerapkan hal-hal tersebut. Ada berapa poin? Di sini ada 5 poin, 6 poin, bahkan lebih 9 poin diterangkan di kitab ini. Ada 9 poin untuk kita ini bagaimana menjadi orang tua yang baik terhadap anak-anaknya. Ya, sebelum makanya masuk, kita mesti tahu kita diberikan amanah sama Allah berupa anak yang orang belum punya anak pengen punya anak, tapi Allah kasih kita cuma-cuma gampang punya anak. Ada orang yang puluhan tahun nikah nggak punya anak, berharap dapat anak, mengidam-idamkan kita punya anak, disia-siakan. Kenapa? Termasuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita diberikan amanah oleh Allah, beri nikmat, maka jaga itu nikmat. Karena kalau kita nggak jaga, hati-hati. Nah, karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ada azabnya, ada perhitungannya. Kita punya anak didik nanti nuntut kita di akhirat. Maka sebelum masuk kita biar jelas bahwa ketika diberikan amanah ini kita mesti pelajari, mesti perhatian, mesti fokusin kita punya perhatian kepada anak-anak kita. Nah, ini di sini diterangkan Islam menerangkan tentang adab mendidik anak. Yang pertama, sehendaknya memperbagus anak punya namanya anak tersebut. Yang pertama, ya, satu, menamai anak tersebut dengan nama yang baik. Ya, Bismi Hasanin Syarif wa tarqibihi laqaban jamilan. Ya, dan juga panggil dia dengan panggilan yang indah. Fasyaraful isim li sahibihi wa husnul laqab rif'atun lil mulaqab bihi. Ya, kemuliaan nama
buat buat anak tersebut. Dan kalau kita panggil dengan panggilan yang indah, yang baik, maka itu jadi doa buat yang kita panggil. Ya, sayang, ganteng, walaupun ya maaf, namanya anak sendiri, ya maaf, walaupun sumbing juga ganteng, ya Allah, anak abah emang paling ganteng. Ya. Walaupun ada kekurangannya, udah paling ganteng buat orang tuanya. Maka tuh kita mesti perhatian punya anak, kasih nama yang baik. Karena Rasulullah SAW pernah, Rasulullah SAW itu mencintai nama-nama yang baik. Dan Rasulullah sering merubah nama orang yang jelek menjadi orang nama baik. Rasulullah nggak senang sama nama-nama yang jelek, demennya nama-nama yang baik. Wa asyraful asma makana muwafiqan li asma'il anbiya. Dan sebaik-baiknya nama, semulia-mulianya nama yang diberikan orang tua kepada anak adalah para anbiya. Para nabi itu namanya Adam, namanya Ibrahim, namanya Yunus, Yusuf, ya, Ishak, dan seterusnya. Tuh nama yang paling Nabi cintai. Wahabul asma'il Allah azza wa jalla Abdullah. Adapun nama yang Allah paling cintai, ini yang ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah nama Abdullah, Abdurrahman. Nama-nama yang digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan Abdu di situnya. Sebagai hamba, siapa? Pujian Allah. Abdul, Allah. Hambanya Allah. Abdurrahman, hamba Sang Maha Pengasih. Dan abdu-abdu yang lainnya, Abdul Qadir, Abdul Somad, dan seterusnya, yang menggantungkan kita ini orang hamba yang berhamba kepada tuh pujian kepada Allah dari nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun nama yang buruk-buruk yaitu nama-nama yang menyerupai orang kafir, ya, menyerupai ucapan namanya dalam pengucapannya orang-orang kafir musyrikin. Makanya kita kalau punya anak, namain anak kita dengan nama-nama yang baik. Muhammad itu nama paling terbaik udah. Ya, nama Muhammad, Ahmad, nama Nabi Muhammad SAW, atau nama-nama para anbiya, atau tadi nama Abdullah, Abdurrahman, ada Abduhnya. Ya, terus gimana Bib? Kalau nama Anda udah terlanjur, misalkan, ya udah. Kita minta sama orang soleh atau ustaz biar dinamain nama yang baik, ya, dirubah, atau dari sendiri aja cari. Oh iya, saya mau ganti deh. Saya dulu nggak tahu anak saya terlanjur namanya biasa aja, ya, nggak ada nama-nama kebaikan. Tambahin nggak apa-apa, walaupun nggak usah diurus banget sampai ke akte kelahirannya, udah nggak apa-apa. Tapi itu kesunahan. Nabi Muhammad sering ganti nama anak-anak yang nggak bagus. Namanya nggak bagus, kadang-kadang ganti namanya yang bagus. Ya. Maka kita kalau punya anak, pertama sebelum kita pembahasan, tuh poin pertama, namain dia nama yang baik supaya apa tadi? Jadi doa buat dia. Panggilan yang indah. Jangan menyerupai orang kafir. Namanya Christopher, Muhammad Christopher. Waduh, sekarang udah banyak. Balik, waduh, bingung, sebutnya susah. Kalau di absen sekolahan tuh saya susah juga deh. Campur aduk, Muhammadnya ada, Christophernya ada, banyak macam-macam ya orang sekarang. Nah ini termasuk kita sebagai orang tua, kata Nabi Muhammad, min haqqil walad alal walid ayyuhassina adabahu wa yuhassina ismahu. Ya. Wa yuhassina adabahu wa yuhassina ismuhu. Ya, yang termasuk dari hak, ya, seorang anak, ya, mesti dipenuhi oleh orang tuanya, bapak, adalah dia mendidik adabnya supaya jadi adab yang baik, memperbaiki adabnya, memperbagus adab, dan juga memperbagus dalam memberikan nama. Tuh termasuk haknya. Jadi kalau kita punya anak kita punya namanya kurang baik, hati-hati, berarti ada tanggung jawab kita di situ, kata Nabi Muhammad SAW. Ya,
Maka hendaknya kita seorang mukmin yang ingin selamat, punya anak yang soleh, punya anak yang berkelakuan baik, nama ini seperti nama Nabi, tabarrukan. Ya, oh, saya pengen anak saya sabar, kasih namanya Nabi Ayub. Anak saya supaya jadi orang hebat, Sulaiman. Ya, oh, anak. Jadi doa itu, Daud, jadilah orang raja, Sulaiman, raja, Ayub, sabar. Dan cerita-cerita para anbiya kita baca, oh tertenyuh. Ya udah nanti saya siapin. Ya. Terindah Muhammad. Kalau tambahin Muhammad apa? Muhammad Fitri, Muhammad yang lain-lainnya. Ya. Jangan meniru orang-orang kafir, jangan. Kita seorang orang mukmin ini penting, nama penting. Kata Nabi Muhammad SAW, nggak sembarangan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada di Islamnya fi hadzal rajul annahu yang bagi lil walid ay yakhluq syai'a ra'sil maulud. Nah, ini adab-adab yang selanjutnya adalah hendaknya dia mencukur, ya, mencukur rambut sini dan juga bersedekah dan juga dia akikah. Itu termasuk adab seorang orang tua, seorang bapak kepada anaknya adalah dia itu bertasyakur. Tasyakur, anak lahir dikasih akikah, itu sunnah, ya. Hak juga orang tua dicukur rambutnya, ya, disunat, ya, dan lain-lain sebagainya, ya, disembelih, itu namanya akikah. Bagi buat orang-orang yang sekitar kita, ya, maupun kaum duafa, miskin, syukran lillah ala nikmatil wiladah. Itu kita menunjukkan rasa syukur kita dengan akikah tuh. Kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Selamat, nah, kita punya istri, selamat kita punya anak. Kita bersyukur kepada Allah. Kita undang orang, bikin apa kegiatan kebaikan. Di situ cukur rambutnya, nanti disedekahin dari rambutnya itu, ditimbang dengan setara emas dan sedekah ke orang. Potong kambing akikah, makan bareng-bareng. Ya, nggak ada mesti syarat akikah orang miskin, nggak, orang kaya boleh makan akikah. Ya. Dan langsung udah jadi makanannya, dimasakin langsung, ya, di rumah. Tadi apa maksudnya? Itu syukron lillah ala nikmatil wiladah, ya, untuk bersyukur, mensyukuri nikmatnya melahirkan, mempunyai anak, dan juga idkhalan lil farah wasurur ala ahli dar jami'an, dan juga memasukkan kesenangan, ya, menggembirakan hati orang-orang rumah. Kenapa? Tunjukin kita gembira, jangan merasa beban, ya. Kita punya anak jangan merasa beban. Jangan kayak aduh nambah beban anak. Enggak, kalau Islam itu makin punya anak banyak, makin banyak rezeki. Kok bisa nih? Kalau Allah bilang, kalau ente cuma ya Allah ngerem 1, 2 aja atau 3, ya, berarti kecukupan yang Allah akan kasih ya buat 3 anak. Tapi kalau Allah ngasih rezeki memang buat 8 anak, 10 anak, orang zaman dulu tuh anaknya banyak. Alhamdulillah hebat-hebat semuanya, nggak ada yang terlantar, nggak ada yang jadinya kekurangan gizi, kuat-kuat bahkan. Ya, gimana tuh orang tua dulu? Karena tawakal sama Allah. Nggak mungkin saya dikasih sama Allah hamil lagi, lahiran, hamil lagi, lahiran, sampai 10 kali rezeki aman. Kenapa? Allah udah kasih amanah. Allah juga pasti jamin setiap kepala anak-anak. Setiap kepala, maksudnya setiap jumlah anaknya Allah bakal limpahin lagi rezekinya kepada itu orang. Ya, sama orang tuanya dilebihin sama Allah. Tadinya 2, ya, makan segini aja, nggak terus habis punya anak, makannya dikurangin, enggak. Allah kasih kelebihan. Jadi mesti ngerti, diberikan sama Allah nikmat. Punya anak ini jangan dijadikan beban, jadi merasa beban, bukan. Ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita mesti jaga nikmat tersebut dengan mensyukurinya, dengan gembira, menunjukkan rasa senang,
ya, dan yakin sama Allah bahwa setiap anak saya tanggungan jawabnya semua itu Allah yang nanggung. Saya cuma berusaha, ya, coba aja lihat, pasti Allah akan lapangkan rezeki saya. Kalaupun sama aja nggak dapat tambahan, Allah berkahin itu rezeki. Tuh yang kedua, yaitu bergembira, menunjukkan rasa syukur terhadap anak yang lahir, anak kita, darah daging kita, ke dunia. Tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, nah ini dia, i'anatul aba li abnaihim ala birrihim wa ta'atihim bi husni muamalatihim wa hakimi siyasatihim wa rasyidi tarbiyatihim wa amrihim bima yastata' wa amarahum bima yastata'. Yang ketiga, setelah kasih nama yang baik, tunjukkan rasa syukur kita dengan kita panggil orang, kita senangkan kita punya ahli bait keluarga kita dalam rumah, makan yang enak, ya, sedekah kepada orang-orang sekitar, ya. Yang ketiga, kita bantu dia untuk taat, untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dengan apa? Kita perbaiki dalam segi kita bermuamalah sama itu anak. Jangan kita ini kayak robot sama anak. Oh, keras. Aduh, capek nih dengan anak nangis lagi. Kita aduh capek dengan anak nangis lagi. Mana sih ibu ini? Sayang, ini anak mau berhenti nangisnya. Aku capek. Masa begini? Gimana kan anak nanti juga bosan, ada gap sama orang tuanya, sama bapaknya. Kenapa? Gak pernah dekat sama bapak sama anaknya. Merasa gangguan anak. Jangan. Gimana dia jadi bisa berbakti? Kalau kita sendiri udah nanamin, kita ada gap, kita nggak mau dekat sama dia. Kita mau bikin dia anak berbakti, mesti kita korbanin, kita punya perilaku. Ya. Wah, kita orangnya keras, kita orangnya tegas. Di rumah kayak kucing aja. Ya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bilang, Nabi ya, atau orang laki-laki itu bagusnya kalau di luar jadi singa, kalau di dalam jadi kucing. Maksudnya apa tuh? Ulama mengatakan maksudnya kalau di luar jadi orang lah yang keras, jadi orang lah yang disegani sama yang lain. Jadi enggak gampang buat merendahkan keluarganya. Jangan deh keluarga Pak Firman, jangan deh keluarga Pak Arifin, keluarganya Pak Bagir, semuanya takut. Kenapa? Orangnya soalnya keras, orangnya soalnya Masya Allah. Ya, maksudnya dalam artian bukan mau supaya disegani, tapi jadi orang jangan apa lenje, layak keluyur sama dia ini sama ini. Enggak, ada wibawa di luar. Jadi sehingga di dalam jangan kebalik. Kalau kita enggak sekarang kebalik, di luar jadi kucing, dempet sama ini, dempet sama situ, demen diajak nongkrong, diajak ini, ayo aja. Enggak, waktunya saya nggak bisa. Mau dibayarin kek, saya nggak bisa. Kalau katakan kan, mumpung dibayarin, ayo. Nggak apa-apa deh, liburan sama anak tunda dulu. Ada ini, nggak apa-apa deh, nggak enak sama yang lebih tua. Enggak, dibawa. Main saya, ya orang tua pada waktunya cukup sekali aja. Habisin waktu buat anak di rumah jadi kucing, ya enggak? Rasulullah begitu sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya, Sayyidina Hasan Hasan jadi budak-budakan, ya, main bola, ya, guling-gulingan, ya. Jadi kucing. Masa Rasulullah mepet-mepet sama orang? Enggak. Ya. Kata si Abu Mas'ud, kita enggak, kebanyakan kita udah kebalik, di dalam, anaknya jadi tuding. Kamu mesti peraturan bapak tepatkan. Bapak orang yang keras, disiplin. Kamu usia anak yang disiplin. Bagus, itu bagus. Tapi itu yang begitu jadi bikin anak tertekan. Akhirnya apa? Nanti dia nggak dekat, nggak cerita sama abahnya, nggak cerita sama bapaknya tentang apa yang mestinya dia tahu dari bapaknya. Kenapa? Serem bapak. Lah enggak, Nabi nggak begini. Nabi disiplin, Nabi orangnya juga keras, istiqamah, ngasih tahu juga ngedidiknya hebat. Tapi
Tapi Nabi Muhammad nggak begitu. Nabi Muhammad nggak, anak-anak pada takut ngajak-ngajak demen sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tadi kita bantu dia supaya dia akan berbakti dengan apa? Dengan kita memperbaiki kita punya muamalah. Dalam hari-hari kita ini sama anak itu yang lembut, yang dia girang, Pak mau main ini, Pak main. Pak main. Selagi itu koridornya masih benar. Sehingga apa? Nanti timbulnya kita kasih tahu nih bakti langsung. Oh iya Bapak enak, Bapak baik. Selalu Bapak yang belain saya ada teman, Bapak jadi teman saya. Saya ini Bapak, saya ini Bapak. Bapak bilang, nah jangan ya. Stop. Oke. Bapak saya pahlawan saya. Nah, kamu mesti jujur. Senang anak, oh iya. Kita diancam orang yang nggak jujur itu termasuk tanda-tanda orang-orang yang munafik. Ya, idza hadatsa kadzaba Nabi Muhammad. Termasuk alamatul munafik 3. Yang pertama, kalau ngomong berbohong nak. Kamu jangan bohong ya, munafik nanti tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan bohong. Jadikan dia didik anak yang gentleman. Tumpah nggak usah marah. Itu marah. Pecahin piring. Santai aja, namanya anak-anak. Belajar, tapi bikin dia gentleman. Ayo ke sini. Apa kesalahan kamu? Jangan merasa dia selalu mau cari-cari alasan, dalil, termasuk dalam menimbulkan kejujuran kayak begitu. Jangan dengan marah-marah. Dengan marah-marah malah menimbulkan orang jadi pengen bohong anak-anak. Ya. Jadi maksudnya apa? Balik menanamkan kejujuran dalam anak itu mulainya dari kita. Dalam muamalah kita juga sama istri jangan sampai dengar ada pembohongan, ada kebohongan. Enggak. Ajarin. Pura-pura main, jatuhin apa? Maafin bapak ya, bapak jatuhin ini, bapak nggak bohong. Tanya tuh sama Andi. Tak tampilkan itu, ya. Sehingga anak jadi gentleman. Jadi, oke, kalau saya salah, saya akui salah. Kenapa? Loh kok saya nggak dimarahin kok? Ya, saya nggak merasa tertekan. Ya memang kesalahan saya, maklum saya perbaikin. Tapi kalau diomelin atau bahkan dibelain bohongnya, ini ya menjadi pendusta nanti, jadi penipu gede. Jadi kita gentleman, ayo apa salah kamu? Iya Pak, masalah Andi tadi pecahin piring karena Andi. Kasih tahu, ya, pelan-pelan, nggak apa-apa, udah rapiin ya, bersihin, ntar kita bantuin. Tapi jangan dibiasain, kita kalau dia berkilah-kilah, jangan. Dan tadi pertamanya adalah kunci dari kita. Gimana kita mau muamalah sama itu anak. Jangan sampai itu anak merasa kalau bapak tahu Pak, habis saya. Emang bakal kita habisin, tapi habisin yang benar. Ya, pastilah kita habisin orang bersalah anak kita. Dalam artian tapi yang baik. Benerin, jangan lagi begini ya. Nah, apa jujur, gitu loh. Bapak senang kalau kamu jujur. Bapak kalau kamu jujur kasih hadiah bahkan. Ya, tanamin ini. Karena kalau kamu bohong, ya, ini yang bikin bapak jadi nggak demen. Masa punya anak calon neraka, ngeri di neraka nak. Itu dari kecil tuh udah dibiasain orang-orang soleh. Tuh ngancam anak-anaknya tuh neraka ditakut-takutin. Ya. Kamu takutnya apa yang takutin nih? Kecoa apa? Nanti kamu. Jangan juga kita ngasih taunya dengan hal kebohongan. Kita mau anak jujur, tapi edukasinya bohong. Nggak usah kasih tahu ancaman-ancamannya bener-bener real. Ya, kasih tahu sedikit-sedikit ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, kasih tahu ancaman-ancaman di neraka. Kamu namanya ini, namanya Ishak, nama Nabi. Nabi itu punya 4 sifat apa aja? Sidik, amanah, fatonah, tablik. Nama apa? Sifatnya Nabi 4 sidik. Yang pertama jujur. Kok kamu bohong? Gak pantas nak. Nama kamu baik, nama Nabi. Ya, kan enak tuh nasihatnya. Kenapa? Masuk langsung sidik, jujur.
dalam keadaan apapun jujur, salah terima kesalahanmu, jadi orang gentleman. Dan kita juga sebagai orang tua buat diri anak santai. Anak salah jangan langsung marah, tadi muamalahnya dengan baik, itu yang ketiga, supaya anak jadi berbakti. Kata Rasulullah SAW, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Allah merahmati seorang bapak, seorang tua yang membantu anaknya jadi berbakti kepada dirinya. Bingung kan kalau kita nggak ngerti? Maksudnya gimana? Orang kan mestinya anak berbakti. Kok nih katanya Allah rahmatin bapak yang membantu? Maksudnya gimana? Tadi caranya dengan cakepnya kita, bagusnya kita, bermuamalah, ya, berinteraksi sama ibu anak, menciptakan rasa nyaman. Sehingga apa tadi? Membantu dia berbakti. Saya selalu bapak, saya selalu ibu yang iniin. Ya udah, saya bakti sama ibu saya bakti sama bapak saya, karena memang itu yang Nabi Muhammad kasih tahu, artinya maknanya perbaiki kita punya hubungan interaksi kepada anak-anak kita, rubah ya, mesti pinter dalam menyiasati didik mereka, suruh mereka yang pantas aja yang bisa mereka lakukan, jangan yang nggak bisa. Yang ketiga, membantu anak untuk berbakti. Yang keempat, ya, manhul aba abna'ahum al-atfa wal-rahmah wal-inayah wal-riayah. Bapak mestinya menguji anak-anaknya dengan lembut, menguji anaknya dengan rahmat, kasih sayang, inayah, riayah, ya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa pernah ada sahabat Nabi bernama Aqra bin Habis, punya anak 10, nggak pernah nyium. Ini sahabat anak-anaknya. Kalau kita kan nggak kita ciumin, anak-anak kita ciumin, jidatnya kita ciumin, mukanya ya. Senang sama anak, tanda cinta kita dengan mencium. Ya. Ini Aqra bin Habis nggak pernah punya anak 10, nggak pernah cium. Nabi Muhammad SAW berkata, innaman la yarham la yurham. Orang yang nggak punya kasih sayang nggak disayangin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita interaksi sama anak tuh yang keempat, adabnya dengan baik, lembut, kasih sayang, tampakin kasih sayang kita sama itu anak. Bukan dalam membela, anaknya salah dibela, enggak, tapi itu apa-apa dicium ya. Kalau sekarang udah gede, ya Allah baru pulang sekolah, yang SD walaupun bau, nama bapak sih wangi aja, sini cium dulu. Adik, cium palanya. Nggak apa-apa deh, orang bilang bau, walaupun bau beneran, bercandain begitu. Ya, tapi ama abak wangi aja udah sedap wanginya. Itu menampakkan itu nanti anak tersimbol kemana-mana nantinya. Bukan cuma masalah berbakti, tapi lebih ada orang yang gombalin, udah nggak mempan. Pacaran haram, kok bisa anak-anak kita masih pernah pacaran? Karena kurang perhatian di rumahnya, nggak pernah ada yang ngombalin, nggak pernah ada yang muji. Cantiknya nggak peduli kita lagi dandan kayak ya kan, habis mandi kan, lagi wangi kan, nggak pernah tuh muji, nggak pernah cium. Udah biarin aja, mau kemana sih? Gitu doang paling. Puji dia sehingga apa? Timbul dalam hatinya gombalan-gombalan tuh udah yang kena di luar. Kenapa? Udah habis di rumah. Perhatian bapak nggak kurang. Ya, apa yang Anda mau dikasih, apa ini rasa kasih sayang Anda udah terpenuhin. Ngapain jadi pacaran? Tinggal nikah aja. Itu timbul dari orang tua. Jangan nyalain anaknya pacaran. Oh, saya udah didik haram pacaran ini itu, tapi nggak pernah ngasih perhatian, kasih sayang sama anaknya. Sehingga apa? Ada yang perhatiin, kamu udah makan belum? Aduh, bahasa buaya, gombal, maut laki-laki yang goda-goda. Kamu tidur, kamu ada masalah apa? Orang tua kamu gimana? Dia laporin orang tuanya kepada orang lain. Yang mestinya sebaliknya, Pak, ada orang gombal-gombalin Anda, Pak. Cerita bapaknya, kenapa? Bapaknya udah biasa jadikan anaknya temen, cerita apapun sama anaknya. Anaknya juga disuruh cerita sama dia. Ya, ayo cerita. Jadi temen. Jangan. Oh, haram, kabul. Iya, kamu boleh pacaran. Oh, apa nggak demen pulang langsung ke rumah. Andi, nggak ketemu di rumah di kamar. Kita juga nggak masa bodoh. Nggak pernah ada waktu khusus sama anak-anak.
Akhirnya apa? Di handphone, pacaran. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini, yang poin keempat, kita mesti tunjukkan kasih sayang kita kepada dia, benar-benar menunjukkan. Karena dapat doa dari Nabi Muhammad SAW, orang yang seperti itu, orang tua yang seperti itu, Allah akan berikan kasih sayang kepada mereka. Laisa minna man la yarham shaghirana wa yukabbir kabirana. Yang keempat, kita tampakkan kecintaan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Ya. Yang kelima, banyak ini masih baru kelima. Ya. Amrul aba bil abna bis shalah. Ya. Mesti perintah kita punya anak sholat, udah mengerti sholat, perbaiki sholat. Yang keenam, kita mesti perhatian dalam mendidik adabnya, pengertian ilmunya, perangainya, ya, kita mesti perhatian. Ya, jangan sampai kita cuma ngasih makan doang, jadi orang tua ngasih makan doang, nggak ngasih tahu huruf Al-Quran kepada anak-anak. Jangan. Kenapa? Itu jariah besar. Kalau dia baca Fatihah, kita kasih tahu itu setiap dia baca Al-Fatihah, seumur hidupnya kita dapat pahala. Kadang enggak, kita saking sibuknya anak kirim yang lain. Ada harta karun di dalam anak, kita dapat jariah. Setiap dilakukan kebaikan, kita kasih orang. Kenapa? Udah biar orang aja deh, panggil guru ngaji. Kenapa saya nggak ada waktu? Duh, siap berkorban kalau punya anak tadi. Husnul muamalah, ya, husnul muamalah ke anak, interaksi yang baik. Artinya apa? Berkorban buat dia supaya nanti apa? Berbakti dan bisa dapat kita kenikmatan yang besar. Amal jariah dari anak tersebut, setiap dia dapat kebaikan, setiap dia melakukan kebaikan, kita dapat adil pahalanya. Itu yang keenam. Yang ketujuh yaitu dikasih tahu, ya, anak-anak itu kapan waktunya bisa masuk ke dalam kamarnya. Jadi dikasih rambu-rambu ini kepada anak, adab-adab orang tua ini nanti efeknya bukan hanya menimbulkan hal-hal baik, tapi mencegah juga keburukan-keburukan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la yasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum wal ladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil isya wa min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salatil isya thalathu awratin lakum. Ini mencegah anak punya syahwat yang tak bagus, dibatasi. Namun nanti kalau masuk ke kamar orang tua, kamar orang lain, ada 3 waktu yang kamu jangan sampai masuk ke situ. Ya, kapan aja? Setelah habis di sholat fajar, sebelum sholat fajar, ya, pokoknya subuh, nah, baru deh boleh masuk. Maksudnya apa? Itu udah bangun, udah sholat subuh, udah. Takutnya apa? Kita nih sebagai suami istri di kamar, privasi kita lagi nggak bagus, anak datang masuk melihat enggak. Ini menjadikan nanti penglihatannya dia biasa, nafsunya dia tumbuh jadi nggak baik. Kasih tahu mereka. Jangan sampai masuk kayak begitu. Apalagi pas saya lagi buka baju, Bib, enak antum, rumahnya gede, ada kamar. Lah kita enggak di kos-kosan, Bib. Masuk rumah itu kamar, gimana? Suruh pada belakang. Nah, mak mau ganti baju, nah, bapak mau buka baju, tolong tutup mata dulu. Tuh, kata Allah ini dalam Al-Quran, dijaga matanya. Ya. Kenapa seperti begitu? Karena tadi sebelum sholat fajar mungkin kita lagi kayak begitu, mungkin kita lagi hal-hal yang berbau suami istri, atau mungkin setelah itu masih berpakaian yang gak pantas. Anak lihat, akhirnya apa timbul yang gak bagus di dalam dirinya. Lagi buka baju, jangan apa-apa dia mahram saya, ya anak saya, masa iya? Emang benar, tapi kan itu ntar muncul dalam pikirannya. Ini aurat, kata Allah, dijaga, wajib hukumnya. Gak punya rumah, gak punya kamar, tutup matanya, pakai bantal dulu ya nak. Mak mau buka baju, bapak mau buka baju. Punya kamar, jangan masuk dulu kalau mau ganti baju. Ketok pintu. Dan setelah itu yang ketiga, setelah sholat isya, udah tidur deh di rumah. Ya. Diranjang, anak kalau masih kecil nggak apa-apa satu ranjang. Kita mau melakukan hal-hal yang suami istri, anaknya biar tidur dulu yang nyenyak. Ya.
diumpetin kalau punya kamar. Kalau punya kamar, ya udah anaknya di luar, ya, dikasih kamar. Penting ya, menjaga aurat. Makanya kita kalau dapat rezeki, ada rezeki ataupun ya sekadarnya pisahin ranjang anak-anak kita, kamarnya masing-masing. Kenapa? Itu mencegah dari perbuatan atau pikiran-pikiran negatif, syahwat-syahwat yang tak baik dalam anak-anak kita. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, diam bi isyaratil mahabbah wal ulfah bainal ikhwan. Tumbuhin rasa kasih sayang antar saudara dengan apa? Bersikap adil. Tuh sama anak, punya anak. Ada satu anak yang kita ciumi, yang lain kagak. Nah ini menimbulkan nanti musuhan antara mereka. Meninggal nggak rapi urusan. Tapi kalau kita adil, tuh menimbulkan, membangkitkan kecintaan satu sama lain. Sampai sedih kalau saudara tidak dapat, dia dapat. Nggak mau, kenapa? Udah dibiasain adil, saya dapat, dia dapat, saya dapat. Pas lagi dapat, dia nggak dapat, sedih. Ya Allah, saudara saya nggak dapat, bagi dua. Nah, harusnya begitu. Yang kedelapan, kita mesti pinter, menimbulkan, membangkitkan cinta antar mereka saudara satu sama lain dengan berperilaku adil. Jangan sampai kita ada rasa mungkin nggak bisa dibohongin sebagai bapak orang tua ketemu anak yang lebih bagus, lebih senang. Namanya anak perempuan lebih enak, lebih waduh kesayangan bapak deh, anak bapak, anak ayah, anak perempuan. Tapi jangan sampai seperti itu dalam hati kita, sampai orang anaknya ngerasain yang lakinya, bapak bedain banget deh, ayah bedain banget aku sama dia yang perempuan. Jangan, anak yang cium yang perempuan jangan lagi cium, tapi batasin. Nah, kamu laki-laki gentleman, ya. Saya ayah bikin dia begini lembut karena dia perempuan, nah nggak sanggup, nggak tenaganya nggak kayak kamu laki-laki, nggak cemen. Ya. Kalau ayah samain dia kayak kamu, nggak pantas. Nah, dia perempuan, mestinya kamu adek atau abang jagain nih adek perempuan, kamu lebih kuat. Ya. Kasih tahu, edukasi mereka bahwa kalau ada perubahan perbedaan yang sepertinya terlihat bukan bedaan tapi itu adalah cara mendidik. Nah, ini perempuan lebih lemah, kamu lebih kuat, jadi nggak bisa disamakan. Tapi dalam segi sayang dibeliin sesuatu jangan dilebihin. Yang perempuan, wah dijual, yang laki kamu ini aja deh. Jangan. Kenapa? Nanti kita nggak ada, ya pecah belah mereka. Tapi kalau dikituin, nanti saling menguatkan satu sama lain. Udah paling indah kalau satu saudara, satu sama lain saling membantu, saling cinta. Itu orang tua di kuburnya girang. Kenapa? Selalu dapat keberkahan, selalu mendapatkan kiriman-kiriman pahala. Kenapa? Ditanamkan kebaikan kepada orang anak tersebut, cinta satu sama lain, satu keluarga, satu saudara, cinta satu sama lain, berbuat baik, pahalanya dapat ke kuburan orang tuanya. Yang kedelapan, timbulkan cinta satu sama lain antar anak kita, satu sama keluarga, saudara. Nih, ente saudara kamu, jangan sampai begini. Kamu belain dia begini. Kasih tahu kalau dia salah, jangan dibelain kalau salah. Termasuk didikan kita. Yang kedelapan, yang terakhir 9, yaitu jangan sampai kita sebagai orang tua panggil anak-anak kita dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Ya, jangan sampai kita kesel sama tuh anak, emang anak kurang ajar, emang anak gila, emang bandel. Disumpahin tuh anak-anak dengan bahasa-bahasa yang gak enak. Keras kepala nih anaknya emangnya. Jadi timbul nih anak keras kepala beneran. Jangan. Siap punya anak, kelakuan gak bagus, kita dihadapkan kepada kita setiap harinya. Sabar, lisan, jangan sampai berucap yang tidak baik. Mau itu masih kecil ataupun udah gede. Ya, apalagi udah gede, udah ngerti, malah sakit hati, oh bahaya. Jangan seperti itu. Wa hadza anqatul khatir wa huwa muntashirun katsiran al-yawm bainana. Banyak kejadian sekarang kayak begitu, dipanggil dengan panggilan-panggilan yang enggak pantas anaknya. Rasulullah padahal nyegah itu semua. La tadu ala anfusikum wa la tadu ala auladikum wa la tadu ala khadamikum wa la tadu ala amwalikum wa la tuwafiqu.
jangan nyumpain, jangan berkata-kata yang nggak baik ya, kepada anak kata Nabi Muhammad SAW. La tuwafiqu min Allah sa'atan yas'alu fiha apa yastajib. Kadang ada satu saat yang kita ucapin Allah mesti istijabah. Allah lagi pas waktunya. Orang zaman orang tua nih doa ngomong kayak begini kejadian. Kalau miskin lah sama umur lo, cuma udah kesal. Akhirnya ntar udah gede itu kalau diajabah kerja di mana-mana nggak maju-maju. Nyesel lo kenapa sih bisa begini? Padahal gara-gara itu karena orang tuanya sendiri pernah ngomong sesuatu yang jelek, doain yang nggak baik kepada anaknya. Emang gak baik kalau lo miskin lo ntar, lo begini lo bakal dicoba lo sama Allah begini. Awas nanti anak sengsara, kita sendiri sengsara, betul? Kita dengar dia keluhan, kita aja kesengsara. Ya Allah, kok anak lagi saya lagi kena cobaan ya Allah. Sengsara kita. Kadang kita lo belain istri lo ya. Jangan lihat gue lo lihat bentar, lo cerai dijelekin sama dia. Nanti cerai nyesel. Ya Allah, rumah tangga anak saya hancur. Padahal pas lagi baik, karena nggak ditengokin, kita sumpahin. Iya kan? Karena kesel nggak ditengokin, biarin dia di sono. Berantakan berdoain ke rumah tangganya. Kurang ajar sama orang tua, nggak pernah datang ke rumahnya nengokin. Gila datang sekali-kalinya udah bubar, nyesel kok rumah tangga anak saya berantakan. Doanya dia sendiri. Makanya hati-hati. Yang terakhir 9, jangan sampai kita doain anak kita dengan keburukan. Fattakullah ibadallah wa la tadu ala auladikum illa bil khair wa lamu an Allah yanfa'ukum bihim fi hayatikum kama yanfa'ukum bihim fi mamatikum. Takwalah ya ibadallah, takwalah wahai hamba Allah. Jangan kita panggil anak-anak kita dengan keburukan, jangan panggil anak-anak kita kecuali kebaikan. Doain mereka dalam kebaikan. Dan ketahuilah Allah memberikan manfaat kepada kalian sebab anak-anak, sebab keturunan di dunia sampai nanti kita meninggal. Kayak tadi kita udah meninggal, anak-anak kita berbuat baik, pahalanya nyampe ke orang tua. Kenapa? Kita yang tanamkan kebaikan tersebut kepada diri anak-anak kita. Setiap dilakukan kebaikan tersebut, pahalanya sampai kepada kita. Karena Nabi SAW terakhir tidak mata insan iqta'an wa amalu illa min salasin. Sadaqatin jariyah atau ilmin yuntafa' bih atau waladin salih yad'u lah. Ingat yang kita sering dengar ada Nabi Muhammad, cuma 3 perkara yang menyelamatkan manusia, yang mana semua amalannya terputus. Apa amalan aja yang tersebut? 3 tersebut: sedekah jariyah, sedekah yang bisa dimanfaatkan oleh umat muslimin, ilmu yang bermanfaat yang dimanfaatkan, ngajar ini punya murid diamalin ilmunya, awalin saleh yadu, atau anak-anak yang soleh, yang bakti, yang berbuat baik, yang soleh, doain itu orang tuanya. Cuman itu dong ya, yang nanti memberikan manfaat kita ketika kita udah meninggal dunia ya, makanya kita punya anak minimal itu sedekah jariyah. Anda nggak bisa nggak kurang dalam segi harta, Anda juga nggak mampu buat ilmu semampunya doang, aneh langkah lontok banting tulang buat keluarga. Punya anak ya udah jadiin, ciptain kita punya anak orang jadi orang yang soleh, yang doain orang tuanya, memberikan kita manfaat sampai nanti kita meninggal dunia. Singkatnya kita ingin menanamkan kebijakan ke dalam diri anak ataupun hal-hal yang baik positif dari kita sendiri, contoh uswah ya, teladan yang baik buat anak-anak kita, berkorban buat mereka ya, nggak senang mainan mereka, mau nggak mau ikutin ya. Dan tanamkan kebaikan-kebaikan tersebut kepada anak-anak, ancam mereka dengan ancaman-ancaman yang bukan khurafat, bukan bohong-bohong, benar-benar ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Ditakuti mereka dengan hal-hal yang memang kita sendiri yang udah besar takut. Nerakanya Allah begini, ancaman di dunia, akan azab di dunia dulu, kalau dulu nggak sama orang tua. Intinya dari kita bagaimana bermuamalah kepada anak dan memberikan contoh kepada anak-anak kita ya, jangan sampai kita memberikan pelajaran, menekankan kepada mereka suatu perkara atau perintah yang kita sendiri nggak pernah melakukan atau kita sendiri langgar.
Jangan banyak nonton TV ya. Bapaknya nih nonton TV begadangan. Jangan sering buka-buka handphone. Bapaknya nggak bisa lepas dari handphone. Contohin mereka tanpa kita kasih tahu, mereka akan mencontoh orang tuanya. Berikan mereka keluasan dengan berbaik dalam berinteraksi sehingga mereka menjadikan kita orang tua, teman, ya, teman ngobrol, semuanya. Kita kadang menjadi orang tua doang, ngomel-ngomel ngasih nasihat. Pulang, "Ma, aku begini-begini." "Kamu sih begini-begini." "Oh, besok nggak cerita lagi deh, cerita dari teman aja." Telepon yang lain, "Aku begini-begini enak." "Oh iya iya." Belain, "Oh iya." "Oh, kamu begini, begini." "Oh iya, mama juga pernah begitu tuh." Kasih tahu, berikan mereka keluasan sehingga apa? Dapat dalam diri anak-anak kita itu cinta kepada orang tuanya, sehingga itu gampang diberikan masukan, gampang diberikan didikan, gampang diberikan dibimbing, gampang dituntun mereka dalam kebaikan. Maka mudah-mudahan sekelumit ini ya memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik, memberikan kita manfaat, sehingga kita diberikan oleh Allah anak-anak yang soleh, yang nurut, yang mempunyai watak-watak baik, sehingga kita yang ingin berusaha membuat anak-anak kita menjadi orang soleh, anak yang jujur, anak-anak yang benar-benar punya integritas yang tinggi, yang menjaga agamanya, dimudahkan oleh Allah dengan watak-watak mereka yang lembut, yang tidak susah diatur, yang memberikan kita manfaat bukan hanya hidup saja, tapi di dunia sampai nanti di akhirat, di alam barzakh, dan memberikan kita derajat yang tinggi sebab anak-anak kita mendapatkan derajat yang tinggi di surga, mengajak orang tuanya yang di bawahnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan sedikit, fadhol. Sambil nunggu waktu duha. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup, udah ngantuk deh, udah kena matahari minggu nih, jangan kelamaan deh. Udah, mudah-mudahan ya manfaat, kita bisa terapkan adab-adab yang diatur oleh Islam sebegitu detailnya kita mendidik anak ya, dan kita bisa menanamkan kebaikan-kebaikan, watak-watak baik, sifat jujur, sifat yang luas, sifat yang supel, sifat yang open sama orang, sifat-sifat kebaikan, karakter-karakter yang baik kita tanamkan kepada anak kita dan menjauhi dari mereka karakter-karakter egois, emosional, dan yang buruk-buruk lainnya, sehingga kita menjadikan anak-anak kita anak-anak yang sukses di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ban waktu bangkit jiwaku